Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan kamalan nihayata li kamalika wa 'adadi kamalih. Allahumma salli ala man ruhuhul mihrabul arwah malaikati wal qaun. Allahumma sanatin wa salatan tuqsiru bi amwalina wa ulumina tastaqimu bi ahwalina tarfa bi darajatina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Wa yastanibul makruha halaman 10. Nah, ini di tengah-tengah. Nah, kada di pinggir mulai pinggir, kada mulai pinggir di tengah-tengah. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Baris ke-8 dari bawah, tapi tengah-tengah parak habis-habis wajibun tuh nah, garisnya lah. Wa yastanibu al-makruhat, dan seorang murid itu menjauhi perkara yang makruh. Ka'annahu haramun, seakan-akan yang makruh itu seperti hal yang haram. Menjauhi dari yang makruh seperti hanya seakan-akan yang makruh itu haram. Jadi hati-hati banget, jangan sampai nang makruh aja tegawi. Jangan sampai yang makruh aja kita menjalani yang makruh tuh. Seperti halnya yang haram takutannya. Nah, yang makruh tuh. Karena makruh tuh artinya kan dibenci. Karoha yakruh karhan wa makrahan bahwa makruhun. Nah, makruhun dibenci. Jadi bakal ada apa-apa ya kada berusaha dibenci aja. Nah, ngaran dibenci itu ngalih doa kada kabul, dibenci. Kada disenangi, kada ditagur orang, yang dibenci. Ya Allah, ketika kita melakukan hal yang makruh, maka dibenci kita. Maka jauhi seperti hanya kita menjauh dari hal yang haram. Wa yastanibul harama, dan seorang murid menjauhi yang haram, ka'annahu kufrun, seakan-akan yang haram itu adalah menyebabkan kekafiran atau kufur. Nah, menjauhi haram, takut seakan-akan itu kalau aku menggawe yang haram nih sampai termasuk golongan orang-orang yang kufur. Kalau yang makruh aja kita menjauhi seakan-akan menjauhi yang haram. Tapi kalau yang haram lebih kuat lagi menjauhnya dari segala yang haram itu, seakan-akan kita takutan kalau kita termasuk yang kufur. Ini orang yang menggawe nang haram dan sebagainya itu sebetulnya tahu aja. Tahu ini haram. Tapi kada kawa menahani daripada syahwatnya nafsu. Nah itu. Tahu aja sebenarnya. Nah. Lalu wayanwi, dan seorang murid tadi niat bijami'il mubahat, dengan seluruh hal-hal yang mubah. Niatnya apa? Ketika kita menjalani hal-hal yang mubah, diniatkan khairon, yaitu kebaikan. Liyusaba, supaya dia itu mendapatkan pahala andalika dari beberapa hal-hal yang mubah tadi. Jadi kalau menjalani yang mubah seperti makan, minum, tidur, segala itu mubah. Tapi dijadikan menjadi kebaikan. Diniatkan menjadi niat kebaikan supaya nang kita menjalani yang mubah itu jadi pahala. Jadi makan itu meniatkan bagus jadi pahala. Amun melewati batas haram jadi dosa. Kita hendak tulak begawi. Makan dulu bah, sarapan dulu. Supaya kena ada sakit parut. Berusaha mencari nafkah. Supaya kuat mencari nafkah. Mencari nafkah itu ibadah. Niatnya makan tadi untuk ibadah berpahala. Sesuap demi suap itu dapat pahala. Padahal itu mubah. Nah, mubah.
Fayanwi bin naumi, maka meniat si murid tadi bin naumi dengan tidur fil qailulati, dengan niat tidur qailulah. Tidur qailulah itu untuk apa? Di sini at-taqawi. Fi qailulatil taqawi, dan yaitu di dalam tidur qailulah yang mengambil kekuatan atau qawi itu. Ala qiyamil laili, untuk bangun malam, atas bangun malam untuk beribadah qiyamul lail. Nah, guring menjelang zuhur tuh, setengah jam menjelang zuhur, jam 11 atau guring. Zuhur orang azan bangun, nah itu namanya naum qailulah. Litaqawi ala qiyamul lail, dinyatakan bismillah guring, nyaman karena bangun malam kada mengantuk. Karena tidur menjelang zuhur itu biar setengah jam, mun pian guring setengah jam aja, itu membantu untuk ringan dan nyaman bangun malam minimal sepertiga malam. Bila kita sudah berniat di tengah hari itu guring setumat. Nah, itu melebihi guring nang seharianan. Pian mau besukan guring sampai tengah hari, habis tengah hari guring lagi sampai asar. Nih itu kena pian habis isya menguap guring lagi sudah. Tapi mun guringnya menjelang zuhur setengah jam, nah, itu cukup. Makanya orang-orang bahari itu guring. Jelang zuhur guring, atau mun kadang menjelang zuhur habis zuhur setumat guring. Nah itu namanya naum qailulah. Jadi dua pahala tuh karena niatnya bangun malam. Jadi niatnya guring itu untuk ibadah. Wa yatanawalu ba'dus sahawat, dan untuk mendapatkan sebagian perkara yang disenangi, al mudawati nafsihi, untuk menambah nafsunya murid tadi. Mendapat nafsu umpamanya makan atau guring itu untuk mengistirahatkan awak. Nah itu kan menyenangi awak nih, nafsu diri maksudnya. Mengistirahatkan awak, makan menyamani awak. Nah ini idza nafarat minal ibadah, tatkala nafsu tadi sudah mulai koler ibadah. Kayak orang bahari itu kalau malam minum kopi kental. Nah, paling jawau dijarang. Gumbili. Banu kadang-kadang malam ini kita aja makan kita nyaman kita supaya ya. Pina koler-koler bana berzikiran abana. Nah, itu tapi niatnya untuk menguatkan diri ini di dalam beribadah. Tatkala diri ini sudah mulai lari daripada ibadah. Nah itu boleh kayak itu. Bil kulliyati, dengan seluruhnya. Di bawah sembahyang pina barat, di bawah menuntut ilmu pina barat, pina berzikir, pina nguap-nguap, pina. Nah, makanya orang bahari minum kopi kadang-kadang seciret tuh bertiga berempat sampai subuh. Nah, sampai-sampai man mata wa fi batnihi asar minal qahwah, jangan-jangan barang siapa mati sedangkan dalam perutnya masih ada bekas-bekas kopi, fala yus'alu, maka dia ketika mati kada ditanya, yus'alul malaikah, dia kada ditanya oleh malaikat. Itu bahari. Karena kopi memang minuman para wali gesan berzikir, muzakarah, qiyamul lail, baca Al-Quran. Nah, itu bahari. Makanya sampai ada kaul seperti itu. Jadi man mata wa fi fatnihi asaru minal qahwah, barang siapa meninggal dunia mati dalam perutnya masih ada sisa-sisa kopi, fala yus'alul malaikah, maka kada ditakoni malaikat. Itu bahari. Kalau wah ini orang minum kopi bodang zikir aja, orang main gaple kopi juga, main dadu makinnya kopi. Nah, jadi kita nih semalam ketumbang jutuh karena Bahdayat ada acara tahun baru Islam tuh. Nah, rumah jalan gonol-gonol tuh jadi sempit. Kenapa? Wah orang itu, wah rumah
Untung sopirnya nih orang sini juga pandir. Nampi golek ya. Wah. Yo, jadi yo. Oh, seorang berdiam aja sudah. Jangan kami kada supir yang kada bisa bahasa Dayak juga. Dasar kada kawal lalu. Wah, jalan ganal jadi rapat. Ada orang meninggal itu kan, wah, masya Allah. Tapi kami kada mengganggu. Kami memang ada hak kami jalan itu lewat permisi ya. Jadi nang pepandirnya sudah lanti dasar orang situ juga. Nah, jadi bahasa kita, ayo aja lewat aja kada apa-apa. Ayo silakan. Nah, itu pian. Jadi kalau hari ini kada kawat jadi patokan, barang siapa mati di perutnya bekas kopi, kada ditakoni, bah ada lagi itu. Itu dulu zaman wali-wali. Makanya ada doanya, minum kopi itu ada doanya. Nah, karena kopi itu Syekh Abdul Qadir Jalani dulu yang pertama dapat. Nah, memang diberi oleh malaikat. Nah, itu. Ditanamnya akhirnya kan. Jadi kalau sudah mulai koler beribadah boleh kayak itu. Tujuannya untuk semangat lagi beribadah. Ayo aku dulu di Pal 2 bila milinis Saban arwah guru musin ini ada macam-macam makanan. Bila nang semalaman baca la ilaha illallah ini kudu minadz zalimin. Disediakan sidin sahur di sini. Nah hendak nukar martabak nih duitnya ya. Hendak nukar apa ini duitnya disediakan. Supaya semangat giroh himahnya ada. Ini mah ada lagi nang tukang jadi bosnya lagi sudah. Nah, itu. Lalu apa jarsidin? Fa innal lisana halin nafsi, karena sesungguhnya lisan tingkah laku nafsu. Yaqulu li sahibika, berkata kepada yang ampun nafsu. Apa? Kun ma'i fi ba'dil aghradi, jadilah engkau bersamaku di dalam setiap keinginanku. Nah, wa illa amunnya kada jarsidin sorok tuka, maka aku akan membikinmu pingsan. Aku akan menghempas, aku akan membentingmu. Ujar nafsu nih. Ujar nafsu ikam harus menuruti apa yang ku kehendaki. Yang malam ini begadang. Jasidin. Nah, ini kita pokoknya mabuk sampai umpamanya lah. Ini nafsu nih. Bila kada maka ikam hendak ku bikin pingsan. Ujar nafsu nih. Sorok tuka itu artinya pingsan. Wa kadzalika yanwi bilibasis syab, dan seperti itu juga kita meniatkan yanwi bilibasis syabi di dalam niat memakai baju al-fakhirati yang bagus-bagus. Niatnya apa? Idharu nikmatillahi ta'ala, menzohirkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pian nih memakai baju bagus, ke pengajian, silaturahim, datang guru, ziarah dan sebagainya, baju nang bagus dipakai untuk apa? Untuk menampakkan nikmat Allah. Dipakai kesan beribadah. Nah, bukan hendak apa jadi dunal khududi nafsaniyah jadi. Bukan untuk bahagian yang apa namanya berbangsa nafsu. Bukan bagiannya kita memakai yang indah-indah yang bagus-bagus itu, bukan menuruti bagian nafsu, bukan. Tapi untuk menampakkan jar orang nikmat daripada Allah. Fa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Nah, tahadus bi nikmah ujar orang Bahari. Menampakkan kesenangannya dengan nikmat Allah dipakai ketaatan. Nah, makan nyaman itu kan. Lalu apa jarsidin? Wa kadzalika, dan seperti juga niat yaquluz zaida, yaitu makanan yang menambahi minat ta'ami dari makanan wal barida dan yang dingin. Ini yang mubah-mubah lah, yang mubah-mubah ini. Amunnya nafsu kita ini mulai koler itu, nah perlu juga didongkrak dengan semangat minum yang nyaman, makan yang nyaman perlu, tapi jangan berlebihan jadi. Jadi makanan nambah sedikit, nah, wal barida dan minuman yang dingin, al khalwa yang manis, minasarobi daripada minuman, li ajlis tijabati a'dha'ihi, karena untuk menuruti keinginan anggota tubuhnya yang memang ada haknya. Nah, sekali-sekali minum istrajos. Nah, jadi ulun ingat waktu berjaga kuburan dahulu. Jadi arwah guru ini bilanya hendak ceramah,
kehabisan extra jos sidin tuh 7 extra jos. Kau kubur di tenda tuh. Yes, ada extra jos masih? Ada. Wah, aku habis ya. Bilanya hendak ceramah nih kada minum extra jos kan. Kurang pikiran-pikiran tuh, ide-ide tuh kurang keluar aja sidin. Nah, jadi boleh juga. Nah, itu artinya yang mubah itu untuk menyemangatkan kita beribadah boleh. Cuman mau bahari kan kada ada extra jos. Ya kopi itu bang orang bahari. Cuman kopi murni. Kada bercampur apa-apa kopi itu. Memang biji kopi asli. Digilingakan. Nah, itu. Jadi jasidin di sini minuman, makanan li ajli istijabati i'dha'ihi untuk menuruti, mengijabah anggota-anggota tubuh. Untuk apa jasidin? Liyaskurallah ta'ala bi asmin. Supaya mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dengan azam yang kuat. Azam itu apa? Niat, kesengajaan yang kuat itu namanya azam. Jadi pakai baju yang bagus, niatnya tahadus bin nikmah, menampakkan nikmat Allah, makan yang nyaman jasidin untuk menuruti apa badan kita nih supaya sehat, supaya kuat. Nah, lalu jasidin liyaskurullah ta'ala dan tujuannya mensyukuri nikmat kepada Allah Ta'ala bi azmin dengan niat yang kuat, azam yang kuat. Nah, waqad kana Abul Hasani As-Sadili rahimahullah ta'ala, dan betul-betul adalah Sayyidina atau Syekh Abu Hasan As-Sadili yang mempunyai tarekat Sadiliyah. Yaqulu berkata li ashabi terhadap sahabat-sahabat sidin. Ujar sidin apa? Ini tarekatnya Abu Hasan As-Sadili ini tarekat yang nyaman-nyaman. Ujar sidin, kulu min atyabit ta'am. Ujar ya Abu Syekh Hasan As-Sadili ini, makanlah kalian daripada sebaik-baik makanan, senikmat-nikmat makanan. Jasidin makannya nikmat-nikmat jasidin. Nah, wasrobu dan minumlah kalian min aladis sarob daripada lezat-lezatnya minuman. Maksudnya ya minuman lezat itu bukan yang memabukkan bang. Yang wanamu dan tudurlah kalian ala auto ilfiros di atas lembutnya spray. Jadi artinya disuruh makan nyaman, minum nyaman, baju baik, guring di atas tilam yang nyaman. Ujar Abu Hasan As-Sadili ini. Nah, walabisu dan pakaianlah kalian alyanas siap sebaik-baik selembut-lembut pakaian. Nah, fa in ahadakum karena sesungguhnya kalian salah satu dari kalian idza fa'ala dzalik tatkala menggawe yang kayak itu. Ujar As-Sadili ini, bila ikan menggawe nangka itu makan nyaman, guring nyaman, minum nyaman, baju bagus ya sidin. Nah, waqala lalu ikan bepadah, artinya mau ucap apa? Alhamdulillah, aku tadi malam guring nyaman benar, setumat asal awas jam 3 udah bangun aku. Ya. Alhamdulillah, aku mangan asa nyaman benar. Kurang kayak apa nikmat Tuhan, alhamdulillah. Lalu akhirnya apa? Dengan baju bagus, nyambang apa makanan nyaman, minuman nyaman, guring nyaman, nang tak keluar dari muntung nih syukur aja isinya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Kenapa ikan malam tadi guring benar lah? Bah, alhamdulillah guring janak nyaman. Nah, tapi kadang melandau bang, ya melandau, bangun akhirnya. Nah, lalu mengucap alhamdulillah. Yastajibu kullu adwin fihi li syukri. Karena apa? Karena mengabulkan setiap anggota tubuh di dalam makanan nyaman-nyaman itu tadi lalu bersyukur. Nah, ada memang jar guru bahari mun kita nih bukan makomnya nang ahli puasa ya saya. Nang puasa ini kada tahanan kita. Baik kita mau makanan aja jadi bawa makanan aja tapi jangan pelit pang jasidin. Bawa makanan, jadi sedikit-sedikit kita makanan, sidin membayar ya kan. Jadi kalau kita makomnya bukan makom orang ahli puasa, bersedekahlah. Ini puasa kada, bersedekah kada. Makanan bawa kawan, ayo makan makanan sekarang. Ya tuntung dahulu boleh dahulu sidin. Jangannya sudah dibayari sidin kan kurang lebih. Kawan yang membayar ya kan. Nah, itu aja makom sih, karena kita ini kada tahannya kan. Nah, jadi sidin berkisah ini. Ada kawan seanu sidin ini dulu pesantren sekelas ini pokoknya selepel lah sudah. Tapi kawannya ini buah nang pahit pokoknya ahli puasa man. Pokoknya kada anu
baju seadanya, rumah miris-miris sedikit kada apa-apa di sini. Wah, pokoknya ahli tirakat riyadhah. Lawas kada berdapat, begitu berdapat menapak di sidin ini. Jangan nyaman berduit juga sekalinya lah jadi lawasnya berpikir sidin namun makom kita kada makom nangka itu kan jadi paksa-paksa ayo aja makom yang nyaman-nyaman aja tapi menyukuri nikmat Allah gasan taat beribadah namun kita itu yang kisah sidin jasan nyaman juga kena anda pesedekah nyaman apa-apa nyaman akhirnya yang timbul tuh alhamdulillah aja lagi dan alhamdulillah terus. Lalu apa jarsidin? Bikhilafi ma idza akala khubzas sa'ir. Beda dengan orang tatkala makan roti gandum. Jarsidin. Bimilhi dengan uyah aja. Roti gandum kada ada apa-apain uyah coba. Kalau kita melihat nang umroh tuh. Yang nang makanannya orang nang kada tapi mampu tuh nah. Yang lagi di pinggir jalan tuh makan apa tuh? Nang roti nang kasar tuh ajar nih yang kada nyaman lalu tuh pakai uyah aja tuh. Jangan nang ada menteganya ada apa-apa nyaman ini gandum nang kasar beras barat kita nih beras nang dolok tuh sudah diulah makanan kada ada apa-apanya. Nah, beda dengan itu jarsidin orang makanan roti gandum cukup dengan uyah umpamanya. Wala bisa al ibaah dan memakai pakaian yang kasar juga. Aja kain wol yang kasar tuh. Habis ditapas anak kayak apakah dipakai asa gatalan awak. Ya lah. Nah, wanama alal ardi dan guringnya di atas bumi aja, di lantai aja guringnya. Nah, wasaribal ma'amalih dan dia meminum banyu putih, banyu tawar. Jadi maliha itu tawar. Jadi sarabal ma'al al-malih yaitu minum banyu tawar aja. Nah, as-sahni yang apa namanya? Ya tawar sama yang panas, sahmin yang panas. Waqala alhamdulillah lalunya mengucap alhamdulillah makan kada nyaman baju pina dipakai pina gatal ini guring di lantai aja minumnya banyu tawar lalu muntung alhamdulillah jarsidin fa innahu maka orang yang seperti itu mengucap alhamdulillah yaqulu dzalika indahu sedangkan yaqulu dzalika orang mengucapkan alhamdulillah padahal makanannya kada nyaman bajunya dipakai kada nyaman juga guring di atas lantai kada nyaman juga lalu ucap alhamdulillah fa inna dzalika yaqulu dzalika wa indahu sedangkan di sisi lain dalam hatinya tuh apa ismizazun mengeluh sebetulnya ada tuh nyaman anu juga bang jangan olehnya kayak ini bang sudah nah itu mengeluh tuh sudah tuh iya taman ya apa nih barak anak runtuh sudah aja spesial nyaman di hotel juga aja nih masuk masjid tuh masjid sini nih nyaman juga ba AC ba apa jangan masuk masjid bulik bapaluh nah ada nyaman juga ya lalu kita nih mengeluh ada sebetulnya ada tuh nyaman nang anu juga bang ya makanan tuh baju nyaman nang anu juga ya nah maka jarsidin apa wabak dusutin dan sebagian ada juga rasa anu sarik suhten itu marah artinya di hati tapi muntung alhamdulillah Jepang tapi di hati ada mengeluh setengah kadar ridho juga ala miqdarillahi ta'ala atas takdirnya Allah ta'ala jadi sudah mengeluh di hati rasa kadar ridho atas takdir Allah walaupun nampaknya kayak orang riyadhah orang zuhud kada mau di dunia kayaknya nih nah walau annahu nadhara bi ainil basirah seandainya dia melihat dalam pandangan mata hati, nah, lawajadal istimjaja maka akan nampak mengeluh itu, wasuhto dan marah itu. Alladzi indahu yang itu selalu ada mengiringinya. Maka apa jirijen? Yarjihu fil ismi maka itu lebih ganal dosanya alaman tamatta abid dunya biyakin daripada orang yang nyaman-nyaman makan di dunia tapi yakin itu nikmat dari Allah. Kan pilih nang mana kita? Lain makam kita nang ada boyoyoh nih lain makam kita nih makan nyaman alhamdulillah jam merigat tiga kali juga alhamdulillah makanya ulama wa ini lama-lama ya ambil makam yang itu kada tahan makam nang riyadhah nang guring sampai jam 12 hanya guring bah kada tahan
Pada makan-makan, jam 10, jam 11 guring sudah. Jam 3 setengah 4 bangun. Ini tuh kan wah syukur benar sudah. Lah ini orang bahari dasar pah. Buat benar orang bahari itu puasa. Nggih. Jangan makan ditakoni wadah Syekh Ali itu ulun ditakoni. Umpat dalail lah. Nggih, umpat dalail. Dalail itu kan 3 tahun puasanya. Nah, ini sudah berapa tahun? Hanya setahun ya. Sahur lah ya. Sahur, oh kalau sahur tuh sama kayak sapi ya Sidin. Puasa tuh kalau sahur sama kayak sapi ya Sidin. Kan kalau orang awam nih sahur tuh kan sunat. Sunat dapat pahala. Tapi orang awam nih sahur kan banyak. Sama kayak sarapan kan. Jadi jam bahari Syekh Ali, wah sapi itu masih ya. Oh my. Itu orang bahari tapi 3 kurma, seteguk air, segelas air cukup sudah. Bah, mun kita ada tahan paling 2 hari aja pingsan sudah. Ulun mencoba 3 kurma, segelas banyu. Habis mengisi bimbingan rohani di Polda, bimbingan rohani totalnya BIM Rohtalnya setiap Kamis pagi pas terkena bulan puasa. Jadi ulun disuruh sahur. Yang mamanya itu sahur sudah dipanasi semuanya. Kada kola benar aku. Kada kegenangan esok nih mengisi di Polda, berarti mengisi di Polda, mengisi di mana lagi pokoknya ada 3 jadwal. Lalu karena koler makan kurma 3 biji, banyu segelas aqua minum aja. Sekalinya habis mengisi di Polda, balik ke rumah siap-siap hendak mengisi di lain, sembahyang zuhur dilanggar, mulai langgar tuh nah. Hendak balik ke rumah, raum nyut, blak pingsan. Akhirnya dibawa ke handpris sini, diperiksa Pak Ustadz dehidrasi, kekurangan cairan. Ini yang keluar nih bukan air kencing, tapi ini nutrisi ginjal yang tidak ada yang di sana. Maka Pak Ustadz warning inilah, jangan puasa dulu. Ada kawa kayak orang bahari, ada ombatan juga, ada tahan sekalinya. Untung udah mati ya lah dehidrasi ini. Ya tidak ada duduk di sini. Ya Allah. Jadi ini sahur aja nyaman-nyaman. Sahur apa nyaman pakai ini penyen. Lais kah? Ayo, ya, supaya semangat nih lah puasa. Lain orang bahari orang asli kuat-kuat tuh lain kita. Aduh, ada tahan. Jadi Jasidin dengan ridho memakan yang nyaman-nyaman itu, mensyukuri nikmat Allah dengan yakin itu hal bukan yang dilarang. Kenapa Jidin? Fa innal mutamatti'a, karena sesungguhnya bernyaman-nyaman fid dunya dengan dunia, fa'ala ma abahatan, yaitu menggawe yang mubah. Jadi makan nyaman, baju bagus, minum nyaman itu kan yang mubah aja, kada makruh. Ada makruh. Jasidin ma abahatul haq, itu adalah yang mubah, dimubahkan oleh Allah yang Maha Ta'ala. Waman kana indahu ismijazun, apabila di antara ada pada seseorang itu mengeluh, wa ingkana indahu, apabila ada pada sisi manusia itu sifat mengeluh, wasahtun, dan rasa sakit hati tadi, sarik ditahan di dalam hati, kadar ridho tadi, faqad fa'ala ma haramahul haq, maka orang yang demikian itu betul-betul menggawe yang diharamkan Allah yang Maha Hak. Jadi kadosa nang sok-sok juhud, nang pina rambut pusut, baju buruk, makan seadanya, tapi di hati kadar ridho, itu lebih ganal dosanya, karena itu menggawe yang diharamkan Allah. Kenapa? Kadar ridho dengan takdirnya Allah. Jadi makom kita makom nyaman-nyaman ya, nyaman-nyaman. Tapi jangan berlebihan. Tapi untuk menyemangati awak nih nah itu jangan beli. Dulu kita bilanya sahur tuh dulu ke sana ada sepertiga malam di Masjid Akidah. Belum pindah ke sana lagi. Belum pindah ke Tinggang, di sana dihabari oleh Ustadz Sayroji itu jadi kaum dulu kan di Masjid Akidah tuh. Ustadz sekali-sekali pang sahur ada kami aja. Di kami setengah 3 tuh sudah bangunan qiyamul lail, sembahyang tasbih, sembahyang tahajud, sembahyang taubat. Karena sampai setengah 4 kami sahur. Nah pas sahurnya kita mau memaksa hendak undang, pianlah laes, Pak Payet laes ada, undang galah ada, Jasidin macam-macam, siap ya kami. Sekali ke sana beribadah dasar donatornya orang sugih, macam-macam sahurnya. Nah apa ada hibak Masjid Akidah ya kan? Itu orang wae ini jangan dibawa ngalih-ngalih ya, kita berbirit lah ya berapa kali 70.000 ujar, lalu esoknya berpuasa ini
Ada orang lawas-lawas tengah malam nang itu lah. Nah, itu jar sidin. Wab'al dalika ya ahi, maka kerjakanlah yang demikian itu wahai saudaraku. Itu torekohnya Imam Sadiliyah. Jadi sidin membayi murid-murid sidin itu baju yang bagus-bagus. Jangan orang yang berisi ilmu, menuntut ilmu, santri-santri pina buruk-buruk, kena direndahkan orang, jasidin. Ayo baju yang bagus-bagus. Nah, supaya kada direndahkan, kita nih ahli ilmu, mempunyai ilmu, menuntut ilmu, jasidin. Nah, itu tarekat sidin. Tapi sidin jadi wali. Nah, jadi wali juga. Wahdar dan takutlah. Belum sampai kan, Ustaz? Ada orang menuju hari ini. Wahdar min daqaiqir riyai, dan takutlah daripada riak-riak yang lembut. Daqaiq itu lembut. Artinya riak itu ada yang kada ketahuan. Nah, padahal itu riak. Min daqaiqir riyai, daripada lembut-lembutnya riak. Khaufan min dia'il ujuri, karena takut hilangnya pahala. Wadul matil qalbi, dan gelapnya hati. Amun jelas nang riak nyata, ini riak yang tersembunyi, sirik hobi terbahaya. Nah, amun riak yang nyata sudah nyata. Ini kecil-kecil benar bentuknya. Sampai kamu ibarat kita nih kada dikikih-kikih kada kelihatan. Nah, ini ada tuh riaknya tuh. Nah, wa min daqaiqir riyai, dan itu daripada setengah daripada lembutnya riak, istilah al ibadati, merasa nyaman ibadah ketika dilihat orang lain. Nah, itu penjelasannya panjang pang. Ya, mudahan sehat panjang umur aja ya Allah. Nah, ini ya kita mahaul terus kan apa-apa, orang mahaul hajatnya Allah. Nah, mudahan juga kita yang dihauli itu dapat rahmat, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berilaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma Allahumma ij'al jam'ana jam'an maghfura Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubaraka wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma ya arhamar rahimin alimna bima yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana waj'al amaluna khalisatan liwajhil karim wahtim lana bika ajmain sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim